Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa ketika dia disalib, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Sebenarnya itu zaman dulu juga sudah ada yang bertanya di dalam Markus pasal 15 ayat 30 sampai ayat 32. Di situ seorang Yahudi yang berkata bahwa turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Nah, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi sebenarnya kenapa Yesus sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia disalibkan? Dia dihina, dia dibantai dengan paku-paku dan semacam-macamnya. Sebenarnya bukan dia tidak sanggup, tapi semua karena nubuatan itu harus digenapi. Penting sekali kita harus belajar membaca tentang nubuatan. Tanpa nubuatan, firman Tuhan itu tidak ada artinya. Jadi dengan adanya nubuatan, itu firman Tuhan baru terasa nyata. Kita baca dulu nubuatan apa sih sebenarnya yang Yesus ini harus menggenapi. Kita baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Nah, penting banget kenapa kita harus memahami bahwa nubuatan itu harus digenapi. Jadi firman Tuhan itu dia akan membuat nubuatan. Nah, nubuatan itu kalau tidak digenapi, maka firman Tuhan itu tidak ada artinya. Jadi karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, maka itu berarti firman Tuhan itu nyata di dalam hidup orang-orang Kristen. Jadi kenapa Yesus sendiri sebenarnya sanggup untuk menyelamatkan dirinya? Dia sanggup. Dia bisa memanggil malaikat-malaikat, dia bisa. Hanya saja dia tidak melakukan itu. Karena ya itu dia, nubuatan harus digenapi. Jadi saudara jangan berpikir bahwa di dalam kekristenan itu tidak pernah ada nubuatan. Segala sesuatu ada nubuatan, bahwa dalam hidup kita pun juga ada nubuatan. Sebelum kita lahir pun Tuhan sudah bernubuat di dalam hidup kita. Hanya saja kita mau percaya dan mau mendengarkan firman-Nya sehingga firman-Nya itu menjadi nyata dalam hidup kita, atau kita malah memberontak dan tidak mempercayai, ya nubuatan itu juga tidak akan digenapi. Firman Tuhan di dalam Alkitab ini banyak sekali untuk kita, dan rancangan masa depan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita tidak mempercayai itu, maka hidup kita, masa depan kita juga tidak akan damai sejahtera. Tapi kalau kita mau mempercayai dan mau hidup dalam firman-Nya, maka pasti akan terjadi. Jadi semua orang memiliki nubuatan dalam hidup, tapi ada yang dipilih. Tuhan memilih salah satu untuk menjadi penggenapan firman-Nya. Tapi ada juga yang firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu untuk semua orang. Jadi di dalam Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Di dalam Tuhan semuanya penuh dengan damai sejahtera. Jadi intinya adalah kita harus mempercayai nubuatan. Tanpa nubuatan, firman Tuhan itu juga tidak ada artinya. Jadi firman Tuhan
akan membuat nubuatan. Nubuatan kalau kita mempercayai, maka firman itu akan menjadi nyata. Sementara kalau firman Tuhan, kalau kita tidak mau mempercayai nubuatan itu, maka tidak akan tidak ada hasilnya lah itu. Jadi firman Tuhan tidak ada kuasanya dalam hidup kita kalau kita tidak mau mempercayai. Jadi saudara, marilah kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah memang dinubuatkan dari awal. Dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan juga sudah menubuatkan bahwa Dia akan mengirimkan juru selamat. Sementara juru selamat itu diperlukan tubuh dan darah. Dosa itu berkaitan darah dan daging. Sementara dosa itu harus ditebus dengan tubuh juga dengan darah. Nah, Allah itu roh, maka Dia tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Jadi Dia memakai sebuah alat, atau bukan alat ya, memakai Yesus Kristus lah sebagai penebusan dosa itu sendiri. Yesus Kristus inilah di dalam tubuhnya, darahnya ada penebusan dosa. Jadi kenapa Dia bisa membuat dosa-dosa kita ditebus? Karena Dia adalah manusia yang suci. Menurut 2 kitab saja, Dia ada dua kitab ya. Dia itu termasuk orang yang suci, tidak pernah melakukan dosa. Jadi sangat baik sekali lah kalau kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena Dia memang Tuhan, karena Dia memang Allah. Allah ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah penebus dosa, dan Dia juga adalah juru selamat, dan Dia adalah Raja damai.